video kali ini saya akan membuat proyek tugas video aplikasi perkantoran di mana saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dan kegunaan aplikasi Word dan juga Excel. Dan soalnya sudah ditentuin dan sebelum saya masuk ke penjelasannya, saya memperkenalkan diri dulu dengan nama saya Ahmad Sorapa, NIM 8611045. Oke. Penjelasan cara membuat biodata. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka Microsoft Word dan pembuatannya tuh di Microsoft Word. Kemudian kita membuat judul, terus di Ctrl R agar judulnya di rata tengah, kemudian di Ctrl A dan di Ctrl B agar jadi bold atau teksnya jadi tebal. Kemudian kita mengisi semisal nama, kemudian jenis kelamin, TTL dan lainnya. Kemudian cara membuat titik 2 di sana dengan rata semuanya ke bawah tuh menggunakan semacam simbol L di sebelah kiri Word. Kita pencet di atas Mister dan kemudian kita pilih cocoknya di mana, kemudian kita pencet. Nah, kemudian kita isi namanya dan lainnya. Sama dengan riwayat pendidikan, begitu juga. Nah, kemudian cara membuat bingkainya, kita masuk ke insert, terus kita pilih border dan kita sesuaikan, kita pilih maunya bordernya kayak gimana. Dan pastinya kalau mau full border kayak di video ini, kita pilih yang box. Nah, selanjutnya cara pembuatan makalah. Sama saja di biodata, kita masih menggunakan Microsoft Word. Kemudian langkah awal kita membuat cover, di mana cover ini kita membuat full huruf kapital dengan mengetikkan judul dan beserta isi cover tersebut. Kemudian kita menambahkan gambar logo begitu saja dengan cara masuk ke insert, terus pilih picture dan pilih letak foto di dalam komputer masing-masing. Nah, kemudian kita ketika isi teks covernya semuanya sudah diisi, kita Ctrl A, terus kita ubah teksnya jadi Times New Roman dan ukurannya tuh di 16. Terus sama kayak kata pengantar kita membuat, oh iya, yang di covernya tuh kita buat rata tengah dengan cara Ctrl R. Kemudian di kata pengantarnya Ctrl R juga. Terus terus kita ketikkan isinya dengan ketika sudah diketikkan isinya kita Ctrl J agar rata kiri kanan. Nah, kemudian di kata pengantar ini kita pakaiin heading. Di heading ini sama penggunaannya nanti di bab 1, 2 maupun selanjutnya. Dengan cara menggunakan heading di Word, kita masuk di menu Home, kemudian kata pengantar tuh kita taruh di heading 1, kemudian kita blok, terus kita kasih heading 1. Nah, terus kita sesuaiin di dalam headingnya kak, teksnya tuh 14, terus kita kasih bold dan menggunakan Times New Roman sama dengan bab 1. Kemudian yang sudah bab 1 biasanya ada yang nomor 1. Kalau nomor 1 itu kita buat heading 2 dan sama saja dengan yang bedanya itu cuma heading 1 dan heading 2. Yang lainnya cuma sama, tapi di heading 2 itu, di nomor 1 itu kita menggunakan teksnya dengan ukuran 12. Di tabel Excel ini cara pembuatannya, di tabel Excel
kita pergi ke bagian menu font dan kita klik border. Kemudian kita klik tanda panah border ke bawah dan kita pilih all border agar semua tabel kayak di kiri, kanan, atas, bawah semuanya ada garisnya atau tabelnya. Jadi kemudian jangan lupa kita blok dulu, terus kita pilih di bagian font, kita pilih border, terus pilih di tanda panahnya kita pilih all border. Nah, cara membuat MailMart itu kita masuk ke MailLikes, kemudian select recipient, kemudian kita pilih paling atasnya type a new list. Selanjutnya ketika kita sudah masuk, kita buat custom tabel. Nah, kemudian di custom tabel itu sudah ada nama-nama agak banyak, itu kita delete aja, terus kita sisain sesuai kebutuhan. Nah, setelah kita sisain dengan semisal kita sisain 2, kita rename. Habis di rename kita oke, terus kita isinya semisal nama sama name, kita isi nama, name, terus oke. Setelah itu kita diarahkan untuk menyimpannya ke dalam komputer kita. Setelah kita simpan, kita tetap pilih select recipient, terus pilih yang keduanya, baris keduanya dari atas. Nah, kemudian pas kita pilih, kita buka ini, biasanya buka insert merge file, itu biasanya udah ada daftarnya. Nah, kemudian biasanya kita tekan ini agar semisal kita buat banyak, tapi ini tadi kita contohnya cuma bersatu. Ini juga kita boleh review research untuk melihat hasilnya. Nah, di fungsi statistik ini, di total kita menggunakan sum dengan cara semisal kita mau jumlahkan yang ini 4125 total. Nah, kita menggunakan sum di total. Semisal ini kita mau totalin kolom ini. Caranya tuh kita ketik sama dengan, terus sum, terus kita pencet ini. Terus kita klik yang kolom ini di baris 16 sampai di kolom baris 20. Kemudian kita enter dan hasilnya akan muncul. Maksimum sendiri kita menggunakan perintah max. Caranya sama kayak total, cuman yang diubah tuh cuma di depannya kayak max. Sama kayak min, yang diubah cuma depannya min. Rata-rata tuh menggunakan average, sedangkan jumlah data itu menggunakan count. Lookup. Cara menggunakan lookup, pertama di bagian sini di gaji pokok kita mengetikkan sama dengan, terus mengetikkan lookup, buka kurung, terus yang C7 ini kita mengambilnya di kolom sebelah tapi enggak kelihatan, terus menggunakan titik koma, terus memblok ini lookup jadi horizontal, kita blok horizontal ke sana. Kemudian cara memunculkan dolar ini dengan cara klik F4 sampai sama persis ini. Kemudian 2 dan plus. Nah, selanjutnya fungsi logika. Fungsi logika ini cara menjalankannya dengan cara mengetikkan di bagian kolom lulus ini. Kita mengetikkan sama dengan, kemudian if, buka kurung, J,
ini J7 itu kolom di bagian sana tapi terpotong lebih besar sama dengan 60. Logikanya itu jika nilainya lebih besar sama dengan 60, itu akan mencetak lulus dengan string lulus. Ketika kurang dari 60 akan false, kayak gini, false. Demikian penjelasan saya mengenai penggunaan Microsoft Word dan Excel. Terima kasih.